Shalom saudara. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara, mengapa hati kita perlu dijaga, saudara? Karena di dalam setiap aspek kehidupan kita dimulai dari hati. Dan ketika hati kita baik, maka pikiran kita akan baik. Dan kalau pikiran kita baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang benar. Akan menghasilkan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Kita mungkin seringkali mendengar ayat ini, saudara, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Atau mungkin juga kita seringkali membaca Alkitab. Bahkan ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat firman Tuhan menjadi hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Tetapi saudara, seringkali pula ayat ini, saudara, kita lupa untuk melakukannya. Dan firman Tuhan mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Kewaspadaan di sini, saudara, asal dari kata waspada. Di dalam kamus bahasa Indonesia, waspada itu artinya berhati-hati, berjaga-jaga, dan juga bersiap siaga. Saudara, kalau yang namanya berhati-hati, bersiap siaga, dan berjaga-jaga itu membutuhkan waktu setiap saat, setiap hari. Nah saudara, seringkali kita, saudara, lupa untuk menjaga hati kita. Mengapa hati kita perlu dijaga, saudara? Karena dari hati kita, saudara, seringkali timbul amarah, timbul pemberontakan, timbul persungutan, timbul rasa dengki, saudara. Dan juga di dalam dari hati kita pun seringkali timbul rasa bahagia, ya, rasa nyaman, rasa yang sangat memberkati dalam kehidupan teman-teman kita, saudara. Tergantung dari bagaimana kita menjaga hati kita, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dari kehidupan hati kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara. Maka disitulah kita bisa terpancar karakter kita, kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saudara, Raja Saul, saudara, ketika dia tidak bisa menjaga hatinya, maka dia bersungut-sungut, saudara. Timbul amarah, timbul dengki kepada Daud. Dan pada hari itu, saudara, sekelompok wanita Israel menyanyikan pujian dan sambil menari-nari, dan mereka berkata bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, berlaksa-laksa di sini artinya banyak sekali jumlahnya, berpuluh-puluh ribu. Dan ketika Saul mendengar perkataan itu, saudara, maka timbullah rasa dengki. Alkitab berkata bahwa maka timbullah hati yang sangat sebal terhadap Daud. Dan sehingga Raja Saul pada saat itu timbul di hatinya dengki, karena dia dibanding-bandingkan, saudara, dengan Daud oleh wanita-wanita yang menyanyikan pujian ini, saudara, ya. Rasa dengki, kemudian dengan rasa dengki itu timbullah pikiran untuk membunuh Daud, saudara. Saul hari itu tidak memiliki sejahtera. Yang ada dalam hatinya adalah dengki, amarah, dan ingin memberontak. Dan kemudian dia ingin membunuh Daud, saudara. Dengan tombaknya dia akan menusukkan ke tubuh Daud di tembok, saudara. Nah itu, saudara, kalau tidak bisa menjaga hati. Dan hari itu, saudara, Saul tidak bisa menjaga hatinya, sehingga timbullah amarah, timbullah dengki terhadap Daud ketika dia mendengarkan wanita-wanita Israel ini membanding-bandingkan antara Daud dan Raja Saul. Dan seringkali, saudara, kita pun demikian. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk saudara dan saya, untuk kita senantiasa menjaga hati kita. Dimulai dari hati kita. Kemudian kalau hati kita beres, kalau hati kita baik, maka pikiran kita akan baik. Dan ketika pikiran kita baik, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mengenal kita. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ubah
Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.